Halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Saya Paul, mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang setia mengunjungi Yatco Movie Story. Semoga sahabat semua sehat selalu, jangan sakit ya. Kali ini akan melanjutkan alur cerita film Rise of the Legend sesi kedua. Pada sesi pertama telah diceritakan Wong Pei Hong yang dipanggil Pei telah berhasil masuk ke geng Macan Hitam untuk membalas atas kematian kedua orang tuanya oleh geng Macan Hitam. Dia diangkat sebagai anak angkat keempat Li Gong, ketua geng Macan Hitam. Sebagai balasan telah menghabisi ketua geng Laut Utara, musuh bebuyutan Li Gong. Dengan masuknya Pei ke keluarga geng Macan Hitam, dia mengetahui kekuatan musuhnya dari dalam. Dan untuk menumpah balas dendamnya, salah satu korbannya adalah si Kobra alias ular tua, anak angkat ketiga Li Gong. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Siapin dulu kopinya biar maknyos. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Suatu malam, Pei dan Api mancing. Pei mengatakan bahwa ikan besar makan umpan. Rupanya ucapan Pei mengandung isyarat pada secarci kertas dari umpan yang dimakan ikan. Dalam secarci kertas itu, Pei memberitahu Api dan Chun untuk merampok gudang harta geng Macan Hitam sesuai rencana yang telah ditentukan. Keesokan harinya, Chun mengembalikan baju yang telah dipermaknya kepada seorang PSK langganan Pei. Dalam kerah baju diselipkan kertas yang memberitahu akan menyerang gudang pada pukul 1 dengan menggunakan sinyal kembang api. Kemudian Chun bergegas pulang karena dia mengetahui di rumah PSK ada Pei. Sedangkan Pei tidak keluar menemui Chun karena dia tahu Chun mencintainya. Dia menghindar bertemu Chun karena Api mencintai Chun. Wah, ini namanya sahabat cuy, saling menjaga perasaan. Mantap surantap. Adegan beralih ke Pei yang dibawa Li Gong ke tempat di mana senjata rampasan disimpan. Rupanya guys, di sana ada anaknya ketua geng Laut Utara sedang mengintai. Lalu dia mendekati Li Gong dan Pei diikuti oleh anak buahnya untuk balas dendam. Untuk selanjutnya terjadi pertempuran sangat seru. Pei menghadapi anak ketua geng Laut Utara sedangkan Li Gong melawan anak buahnya. Pertempuran itu dimenangkan oleh Pei. Awalnya ia membatalkan untuk menghabisi anak ketua geng Laut Utara. Namun tiba-tiba pedang Pei didorong oleh Li Gong. Di tempat lain, geng anak yatim membakar sarang opium milik geng Macan Hitam. Lalu Chun meledakkan kembang api. Pertanda operasi dimulai. Kebakaran sarang opium langsung dilaporkan Patua pada Li Gong. Pei langsung minta izin untuk memeriksa. Sementara di tempat tak jauh dari sana, Api dikepung oleh anak buah geng Macan Hitam. Namun ia tak gentar. Satu persatu musuhnya ia labrak. Weh, mantap cok. Namun karena musuhnya terlalu banyak, Api pun dapat tertangkap. Sedangkan Chun dikejar oleh Gagak Hitam dan anak buahnya. Ia bersembunyi di sebuah rumah tua. Ketika Gagak Hitam dan anak buahnya masuk, di sana sudah ditunggu Pei dan geng anak yatim. Rupanya guys, Chun alias Ma Chun Yu mempunyai dendam kepada Gagak Hitam karena Gagak Hitam telah menghabisi ayah dan ibunya yang menolak bergabung dengan geng Macan Hitam. Selanjutnya, Pei menutup pintu dan pertempuran pun dimulai. Setelah menghabisi Gagak Hitam, Pei kembali ke markas Li Gong. Ia kaget karena di sana Api tertangkap. Li Gong menyuruh Pei untuk menghabisi Api.
Namun sebelum dihabisi, Api menyatakan gudang milik Li Gong dijarah massa. Mendengar itu, Li Gong dan anak buahnya beranjak untuk melihat gudang meninggalkan Pei dan Api. Li Gong marah karena gudang uang miliknya dijarah rakyat miskin. Kembali ke Pei yang akan menyelamatkan Api untuk kabur. Namun Api menolak. Ia hanya menitipkan salam pada Chun bahwa dirinya mencintai Chun. Pei balik menolak agar Api sendiri yang menyatakan langsung dengan cara melarikan diri. Saat Li Gong kembali, Api berpura-pura sedang diinterogasi oleh Pei bahwa dirinya tak akan membocorkan siapa pengikutnya. Mendengar itu, Li Gong menyuruh Pei untuk menggunting lidah Api. Namun sebelum eksekusi dilakukan, datang orang yang membawa jasad Gagak Hitam. Bersama itu datang Iblis Utara lalu memeriksa tubuh Gagak Hitam bersama Pak Tua. Dalam saku Gagak Hitam terdapat kunci emas dan luka di dadanya sama dengan bekas tongkat Iblis Tua. Padahal guys, ini rekayasa Pei untuk mengadu domba. Merasa tersudutkan, Iblis Utara mengintegrasi Api agar menyebutkan siapa yang menghabisi Gagak Hitam. Untuk menyudutkan Iblis Utara, Api Harewas kemudian merasa dirinya tak menghabisi Api. Iblis Utara menghibah pada Li Gong bahwa dirinya bukan pelakunya. Paginya, tahu-tahu Pei sudah berada di rumah PSK. Menurut PSK, malam tadi ia menemukan Pei dalam keadaan tak sadarkan diri. Ketika ia ingat Api sudah terlayak, Pei menangis karena Api meninggal di depannya, sedangkan dia tak bisa berbuat apa-apa. PSK menguatkan bahwa Api berjiwa pemberani yang dilakukan Api semata-mata untuk memecah belah kekuatan geng Macan Hitam. Pei merasa pesimis karena belum menemukan tempat di mana 300 pekerja yang hilang. Kembali, PSK menguatkan hati Pei bahwa dirinya ingin berjuang seperti yang dilakukan oleh Chun. Cerita beralih ke rumahnya Iblis Utara. Ia kedatangan PSK langganan Pei di sini. Baru kita tahu bahwa PSK itu bernama Hua Kecil, temannya Pei yang selama ini dicari oleh Pei. Hua Kecil datang ke sana untuk membantu Pei menghabisi Iblis Utara dengan caranya sendiri menggunakan keahliannya sebagai PSK. Pantas. Tapi saat dia akan menusukkan konde ke tubuh Iblis Utara dapat menangkisnya. Kemudian Iblis Utara menenggelamkan Hua Kecil hingga tak bernapas. Sewaktu Pei mendengar penjelasan dari Chun bahwa PSK itu adalah Hua Kecil, Pei sedih sambil memegang boneka kesayangan Hua sejak kecil yang diberikan PSK sebelum masuk ke rumah Iblis Utara. Dia tak menyangka PSK yang selama ini bersamanya adalah Hua Kecil yang ia cari. Kemudian Pei dan Chun berdoa di makam Hua dan Api. Setelah itu, Pei memberikan semangat pada geng anak yatim dan warga untuk bersatu melawan orang-orang jahat. Dibantu Chun dan geng anak yatim, mereka menyebar selembaran tentang keberadaan 300 pekerja yang hilang berada di sebuah klinik. Dalam sekejap, seluruh warga bergerak menuju klinik yang dijaga oleh anak buah geng Macan Hitam. Kejadian ini direspon oleh Li Gong dengan mengumumkan barang siapa yang dapat menghabisi Pei akan dijadikan satu-satunya anak angkat. Mereka pun langsung bergerak mencari Pei. Di pihak lain, geng anak yatim dan warga terus mendesak masuk klinik. Sedangkan Pei dan warga telah berhasil membebaskan para pekerja. Mereka balik menyerang ke markasnya Li Gong. Untuk mencegah banyak korban, Pei menantang Li Gong untuk berduel 1 lawan 1. Lalu Pei meminta pada Chun bila dirinya kalah, para pekerja dilarang menyerang karena mereka sudah ditunggu istri dan anak-anaknya. Sebelum bertarung, Pei melemparkan beberapa lampu untuk membakar pelabuhan. Dan selanjutnya, pertarungan pun dimulai. Mereka bertarung sangat seru. Li Gong mendapat lawan sepadan. Sementara di luar Cho, Pak Tua dan anak buah Li Gong satu persatu meninggalkan markas geng Macan Hitam. Kembali ke Pei dan Li Gong yang bertarung. Pada sebuah kesempatan, Pei dapat menghajar Li Gong hingga terjatuh. Namun Pei langsung menyelamatkan Li Gong dengan menarik tangannya. Tapi pertolongan Pei bagi Li Gong sebuah penghinaan. Ia pun berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Pei dengan memukulnya. Dan tak ayal lagi,
Li Gong terjatuh ke jurang kuburan api, dan film pun tamat. Itulah sahabat alur cerita film Rise of the Legend. Semoga dapat terhibur. Sampai jumpa kembali. Cheerio, bye-bye.